Sahabat, masa-masa yang sangat sulit, kondisi hidup yang sangat susah, justru saat itu melahirkan banyak pahlawan. Justru melahirkan banyak pejuang kemanusiaan. Ini kutipan dari Bob Riley. Ia seorang politisi Amerika Serikat. Saat itu ia menyaksikan begitu banyak penderitaan yang disebabkan oleh musibah dan bencana yang terjadi di Virginia, terjadi di Texas. Ia juga melihat bencana dan penderitaan yang dibuat oleh Perang Vietnam, juga oleh Great Depression di tahun 30-an. Tapi pada saat yang sama ia menyaksikan justru kondisi yang sulit itulah yang melahirkan para pejuang kemanusiaan. Kita menyetujui sepenuhnya renungan Bob Riley ini, seraya kita menambahkan bahwa masa-masa yang sulit itu di samping melahirkan banyak pejuang kemanusiaan, banyak pahlawan, tapi juga melahirkan karya-karya besar, melahirkan banyak puisi-puisi gemilang yang menyentuh. Ini kutipan yang kuat untuk kita mengantar diskusi pekan ini, webinar yang ke-13 diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Kali ini topiknya adalah Bagimu Negeri Kunyalakan Puisi. Memperingati Hari Pahlawan. Narasumbernya sahabat kita Ahmad Gaus AF, dan juga kita membacakan puisi di momen ini. Kita mendapatkan kehormatan sahabat yang lain membacakan puisi, Pak Cepi Hakim, juga Priyono Cipto Herianto, dan sahabat-sahabat yang lain. Saya ingin mulai dengan peristiwa yang paling aktual. Ketika memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 di Istana, Jokowi memberikan tanda jasa kepada 300 tenaga kesehatan. Di momen ini terjadi pergeseran makna pahlawan, bahwa pahlawan tak hanya untuk mereka yang berjuang bagi kemerdekaan di tahun 45, tapi pahlawan juga kepada mereka, para pejuang kemanusiaan. 2 tahun ini wabah datang begitu mencekam. Berhari-hari kita terkurung di rumah, work from home, dan kita melihat, kita menyaksikan, kita mendengar begitu banyak teman-teman kita yang tercinta, keluarga kita, sahabat yang wafat karena COVID-19. Dan kita melihat para tenaga kesehatan melindungi kita, mengobati kita, dan juga terkena risikonya mereka terpapar virus corona dan mereka pun wafat. Tak ada yang tak setuju kepada mereka lah ketika kita memperingati Hari Pahlawan. Kepada mereka lah kita memberikan penghargaan kita menundukkan kepala, memberikan tanda jasa. Kita sekarang lihat datanya. Hingga Oktober 2021, total tenaga kesehatan yang wafat berjumlah 2.000. Total warga negara Indonesia yang wafat hingga Oktober 2021 sebanyak sekitar 140.000 nyawa. Lihat rasionya, 140.000 warga yang wafat, 2.000 tenaga kesehatan yang wafat.
baik dokter ataupun perawat dan lain sebagainya. Rasionya 70 warga berbanding 1 tenaga kesehatan. Pada setiap 70 warga negara yang terkena COVID dan wafat, hadir di sana seorang tenaga kesehatan yang melayani mereka dan juga ikut terpapar dan wafat. Kepada mereka, sekali lagi, kita menundukkan kepala dan kita bersetuju tanda jasa pahlawan untuk menghormati mereka. Pada saat yang sama, kita juga memahami bahwa sepanjang sejarah puisi sudah dilahirkan untuk menjadi saksi zamannya. Puisi dilahirkan untuk merekam batin zamannya. Saya mulai dengan film yang berjudul Poetry of Witness. Dibuat tahun 2015, sutradaranya Billy Thomas. Ia mencoba merekam berbagai tragedi, berbagai kesulitan yang dilahirkan oleh begitu banyak bencana di berbagai pelosok dunia, oleh perang Vietnam di Amerika Serikat, oleh revolusi Iran, konflik berdarah di El Salvador, dan genosida, pembunuhan ras besar-besaran yang kejam di Bosnia. Hadir di sana aktivis, hadir di sana relawan, penulis, penyair, pemimpin, dan mereka merekam batin zamannya, situasi saat itu, tragedi, pilu, drama, air mata, mereka rekam dalam puisi. Jadilah itu satu film mengenai puisi-puisi yang merekam kisah-kisah tragedi. Film ini sekali lagi menegaskan kepada kita betapa puisi selama ini telah menjadi medium yang menjadi saksi zamannya. Juga di Indonesia, kita pun sepanjang sejarah kita melewati berbagai peristiwa-peristiwa penting dan puisi pun hadir merekamnya. Pertama, soal kemerdekaan. Setelah panjang 350 tahun kita dijajah, di ujung terowongan sana kita lihat cahaya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan lahirlah para penyair saat itu, sebelumnya ataupun setelahnya, merekam momen kemerdekaan, merekam suasana batin kemerdekaan ataupun kehidupan setelah itu. Banyak sekali puisi yang lahir. Saya sebut saja beberapa yang acap kali sering dibacakan dalam momen kemerdekaan, antara lain Persetujuan dengan Bung Karno karya Hairil Anwar, Gerilya W.S. Rendra, Atas Kemerdekaan Sapardi Djoko Darmono, Sukmaku Merdeka Wiji Tukul, Kita Pemilik Sah Republik Ini Taufik Ismail. Puisi hadir merekam batin zamannya. Satu dari itu, untuk contoh saja, ini secuplik puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Darmono berjudul Atas Kemerdekaan, yang juga mencoba merekam kehidupan setelah merdeka. Saya bacakan sedikit. Kita berkata, jadilah, dan kemerdekaan pun jadilah. Di atasnya langit dan badai tak henti-henti. Sapardi menggambarkan bahwa setelah kemerdekaan pun badai tetap datang tak henti-henti. Setiap zaman ternyata tetap saja melahirkan badainya masing-masing. Ini momen kemerdekaan. Juga momen Hari Pahlawan, 10 November.
itu juga momen besar dalam sejarah kita, pun datang puisi yang merekam momen ini. Begitu banyak puisi yang sudah ditulis. Saya sebutkan saja beberapa yang juga sering dibacakan ketika kita memperingati Hari Pahlawan, yaitu Diponegoro, karya Haril Anwar, Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang, karya W.S. Rendra, Karawang Bekasi, karya Haril Anwar. Ini satu cuplik puisi dari W.S. Rendra. Doa Serdadu Sebelum Perang menggambarkan betapa serba salahnya seorang serdadu. Hatinya tak ingin membunuh, tapi di era itu pilihannya sangat sulit, dibunuh atau membunuh. Karena itu seorang serdadu ketika membunuh pun ia minta izin kepada Tuhan. Saya bacakan. Tuhanku, erat ku genggam senapanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Kita melihat pedihnya seorang serdadu, terpaksa ia harus tusukkan sangkurnya itu kepada tubuh penjajah. Tak ada panggilan hatinya untuk membunuh, tapi ini suasananya adalah dibunuh atau membunuh dan mempertahankan kemerdekaan tanah air dari para penjajah. Puisi merekam batin zamannya. Datang pula suasana COVID-19 yang sudah melingkupi kita hampir 2 tahun lamanya. Hidup kita pun banyak berubah di sini. Ini contoh juga bahwa banyak pula puisi yang sudah merekamnya dan akan merekamnya. Ini salah satunya. Ada buku, bahkan sudah menjadi buku, kumpulan puisi esai merekam pandemi. Para penyair Asia Tenggara dan Australia, mereka bersama-sama sebanyak 61 penyair, bersama-sama mereka merekam jeritan batin di era corona. Berbagai hal dinyatakan di sana sebagai saksi mereka tentang drama yang begitu pilu, namun juga ada harapan di sana. Ada pula begitu banyak pejuang-pejuang kemanusiaan yang lahir di sana. Ini satu contohnya, dan kita tahu akan lahir begitu banyak karya-karya berikutnya. Sebagai penutup, saya ingin ikut menghargai para pahlawan tenaga kesehatan dalam secuplik kutipan kata yang baru saja saya selesaikan. Judulnya Sejenis Surga. Betapa hatiku takkan sedih, telah gugur pahlawanku. Ada sejenis surga di tanah tertinggi bangsa. Pintunya dibuka untukmu, wahai pahlawanku. Ribuan tenaga kesehatan, wahai para dokter, wahai para perawat, nyawa kau pertaruhkan. Terima kasih kami padamu tak kunjung selesai. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh 1000, tanah air Jaya Sakti. Salam.